Boleh dilantunkan dulu surat Al-Fatihah aja lah. Jadi teman-teman pengen tahu. Nggak apa-apa, gak usah malu. Mau suruh benar atau tidak, yang penting punya itikad mau belajar aja. Pasti lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Brother and sister Villa, alhamdulillah anak yang tadi sempat saya obrolkan sudah ada di depan kita semua. Saya ketemu dengan anak ini di perjalanan waktu sepulang dari Garut. Dia sedang mengaji sambil membawa apa namanya itu, barang rongsokan, ya, botol bekas untuk dijual. Dan sekarang namanya dari sini kita akan ngobrol tentang perjalanan hidup dari seorang anak tersebut. Siapa namanya? Yusuf. Namanya Yusuf. Nama lengkap Muhammad Yusuf Saputra. Muhammad Yusuf Saputra. Sekarang usia berapa tahun, Sub? Sekarang usia 17 tahun. 17 tahun berarti usia SMP ya? Iya, kalau salah. Kalau diterusin kelas 3 SMP. Kalau sekarang udah putus sekolah? Ya udah putus sekolah sih. Yang menjadi kendala putus sekolah itu karena apa? Ya gimana ya? Karena mungkin gara-gara orang tua udah nggak ada, mungkin jadi bingung gitu kan mau dilanjutin sekolah gimana? Ya soal biaya. Ya biasa biaya gitu. Iya. Karena mungkin orang tua sudah meninggal juga, terus untuk sekolah perlu biaya dan biaya juga nggak sedikit ya. Iya. Jadi itu yang menjadi faktor kenapa Yusuf sekarang berhenti sekolah itu, karena memang tidak ada biaya untuk melanjutkan. Iya. Nah, ketika di perjalanan waktu saya mau pulang ke Bandung kan saya nemu nih Yusuf sedang mengaji di pinggir jalan sambil membawa apa namanya itu bekas botol bekas ya, barang rongsok itu. Udah berapa lama aktivitas mengutin barang-barang bekas kayak botol minuman gitu? Iya, kalau nggak salah sih di apa sih pas udah keluar kelas 1 SMP baru cari rongsok gitu, cari botol bekas. Setelah tidak melanjutkan sekolah, iya, baru di situ mulai cari botol bekas. Iya. Biasanya itu hasil dari apa, mengutin botol bekas itu dijualnya kemana biasanya? Ya kalau biasanya sih ada tempatnya ya. Biasanya kalau lagi jalan kan bingung ini daerah mana nggak ada gudang rongsok gitu. Tapi kebetulan ada bapak-bapak yang pakai roda, meskipun dia nggak beli botol bekas, tapi dia beli botol bekas saya, katanya buat makan aja. Ya udah saya beli aja itu gitu. Kalau emang nggak ada di sini tempatnya gitu. Rata-rata itu per hari berapa? Ya lumayan sih. Per hari itu kalau lagi rame itu dapat 40 per hari itu. Iya, per hari 40 lebih lah. Ngejual barang bekas rongsok itu. Iya. Berarti daerah Garut saja berarti? Daerah Garut saja. Tapi kalau paling jauh itu ya mungkin teman-teman nggak bakal percaya gitu ya. Mungkin paling jauh itu jalan kaki ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta? Pernah jalan kaki itu. Itu cuma untuk nyari barang bekas? Iya, cuma itu jalan kaki? Iya, cuma beli botol bekas. Paling kalau dihitung-hitung ya di Jakarta itu nggak mungkin sih 8 hari atau 4 hari. Paling saya itu kira 10 hari ya. 10 hari iya. Jakarta itu? Iya, kan cuman kan stop gitu, kalau ada musola kan istirahat dulu.
kalau lapar gimana gitu kan. Kalau lapar ya bukan makan saya gitu. Apa tuh kalau lapar? Ya Puasa. kalau lapar ya puasa. Kalau lagi apa sih? Kalau gimana ya, kalau lapar biasanya kan orang makan. Nah, Tapi kalau saya mengaji gitu kalau lapar gitu. nah ini yang uniknya itu ketika saya waktu di perjalanan mau ke Bali itu nemu Yusuf ini sedang mengaji sambil membawa barang rongsok itu. Nah, Iya. yang pengen tahu motivasinya itu apa? Di setiap mau beraktivitas nyari barang bekas itu selalu menyempatkan untuk mengaji terus. Iya. Sampai bawa apa namanya perlengkapan sholat, baju bersih itu. Iya. Motivasinya apa? Kalau motivasi saya sih biasa-biasa aja sih. Soalnya kan kalau agama saya itu kan ada tugasnya gitu, harus meskipun kondisi saya ya kayak gini, penampilan saya kayak gini, tapi saya tidak lupa untuk ibadah gitu. Motivasi saya itu ya Sudah menjadi pengen, kewajiban. ya udah kewajiban dan pengen jadi anak pintar lah. Insya- Amin. Mudah-mudahan saya doakan juga mudah-mudahan Yusuf jadi orang yang soleh. Amin, amin. Kita cuma pintar aja ya. Iya, tapi soleh pintar juga. aja, soleh Yang juga. pertama tuh soleh. Iya, Soleh, jujur. pintar, wah itu keren. Jujur. Nah ini teman-teman yang menariknya itu di usia belasan tahun yang rata-rata lah ya, kalau milenial itu biasanya kan fokusnya itu di dunia pendidikan, terus apa namanya sibuk dengan gaya hidup. Tapi ketika saya melihat Yusuf kok berbeda gitu ya. Di usia belasan tahun kan memang tadi latar belakang untuk berpendidikan tidak mampu, tapi masih mempunyai keinginan Iya. untuk terus belajar meskipun tidak formal ya, Iya, meskipun tidak sampai di setiap aktivitas mengutin barang bekas itu selalu menyempatkan untuk mengaji untuk ibadah. dan ibadah ya. Ya pokoknya waktu duhur ke masjid sholat gitu. Pokoknya ya waktunya lah gitu, udah waktunya baru baru sholat gitu. Nah ini cukup langka. Saya sendiri pun dalam hal ibadah masih banyak yang tidak tepat waktunya. Saya sangat belajar banyak kepada Ade Yusuf ini. Mudah-mudahan Ya, amin. bisa menginspirasi teman-teman yang menonton tayangan ini, karena ya mau tidak mau usia belasan tahun ini, usia sekarang 17 ya? Iya, 17. Tahun seperti ini itu banyak yang fokus di dunia pendidikan, tapi melihat latar belakang Yusuf yang memang tadi untuk bisa fokus di dunia pendidikan karena biaya tidak bisa mencukupi, ya akhirnya memutuskan untuk mencari barang bekas untuk dijual, minimal untuk menghidupi kakek nenek dan Yusuf sendiri. Iya. Terus kaitan dengan apa namanya, tadi kan sempat ditanyain sama saya, setelah ngobrol di warung nih, warung kopi, rencana mau kemana? Jawabnya kan mau ke Bandung. Iya. Dan itu pun mau jalan kaki. Iya. Dan yang saya pengen tanyain itu adalah, biasanya kalau tidur itu suka di mana kalau melakukan perjalanan jauh seperti ini? Ya kalau tidur ya, kalau ngantuk misalnya kan gak ada masjid, misalnya cari tempat aja yang aman gitu ya, pokoknya kayak emperan toko-toko gitu yang tutup gitu kan, cari yang bersih. Kalau enggak, kalau menurut saya pribadi sih lebih baik di masjid gitu. Tapi meskipun gak ada masjid nih, lagi jauh tapi gak ada masjid, ya mau gimana lagi, lebih baik tidur di emperan toko-toko gitu. Jadi yang penting mah tidur ya. Iya, yang penting nyenyak gitu. Selalu utamain cari masjid. Iya gitu. Ya, bisa sholat juga. Iya. Mudah-mudahan apa namanya, apa yang diikhtiarkan oleh Yusuf bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi ya. Iya. Terus pasti. Cita-cita nih, cita-cita Yusuf pengen jadi apa sebenarnya?
Wah, kalau ditanya cita-cita sih gimana ya, bingung gitu. Tapi ya kalau pas saya waktu sekolah sih ditanya sama guru cita-citanya pengen jadi apa, ya saya jawab pengen jadi TNI. TNI Angkatan Udara. Iya. Insya Allah kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Yusuf menjadi seorang TNI ya, Amin. bisa terwujud dengan segala bentuk ikhtiarnya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan ketika seseorang itu bersungguh-sungguh. Yang penting niatnya harus karena Allah ya? Iya, pasti. Bukan karena siapa-siapa. Pasti. Terus tadi sempat sempat bilang pernah nyari barang rongsok itu paling jauh ke Jakarta. Iya. Itu motivasinya apa itu bisa jauh-jauh ke Jakarta, ke Bandung misalkan? Gak ada motivasi sih, cuman ya kayak kalau itu ya bisa disebut anak rantau gitu ya. Pokoknya saya pernah ngerantau ya sambil cari rongsok, ngerantau ke jauh-jauh gitu, jalan kaki, enggak pernah naik mobil, enggak gitu, enggak, jalan kaki semua. Jalan kaki. Pernah ke paling jauh itu bukan Jakarta tapi Jawa. Pernah ke Jawa juga? Jogja ya. Pernah ke Jawa. Usia belasan tahun, pengalaman hidupnya udah jauh. Jauh lebih. Saya pun belum pernah ke Jogja. Ditinggal orang tua di usia berapa? Ditinggal orang tua sih di usia 14 tahun gitu. 14 tahun. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, ngomong tentang orang tua tuh jadi ingat, jadi kangen gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doakan juga ya untuk orang tua Yusuf, karena memang Yusuf sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di usia 14 tahun ya. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jangan lupa itu ketika orang tua sudah meninggal itu adalah doa dari anak yang soleh, itu akan Pasti, terus mengalir. Pasti. Makanya ini kesempatan untuk Yusuf untuk mendoakan kedua orang tua ya, meskipun kelihatannya sedih atau gimana ya namanya juga udah menjadi takdir ya. Udah takdirnya. Dan gitu. saya pun juga orang tua, ayah saya juga udah meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang baik. Amin. Tugas kita sebagai anak ya mendoakan. Iya pastilah. Supaya doa kita sampai ke orang tua itu adalah ketika si anaknya itu adalah anak yang soleh. Makanya selalu istiqomah ya. Pasti Yusuf juga istiqomah dalam kebaikan, terus semangat, jangan pantang menyerah. Meskipun punya aktivitas, anggaplah pekerjaan yang mungkin sampah, tapi ini sesuatu yang mulia. Iya. Suatu hal yang bukan harta yang haram ya. Iya, ini suatu aktivitas yang halal, tidak ada unsur riba ya, ini halal. Iya. Meskipun sekarang banyak orang kaya tapi banyak dari hasil uang riba kan, itu nggak jadi baik juga untuk diri kita. Ya mudah-mudahan lah Yusuf diberikan jalan yang baik. Amin. Istiqomah, diberikan rezeki kesehatan, rezeki finansial juga, dan cita-cita sebagai TNI juga cepat terwujud, saya doakan. Amin. Dan saya pun punya itikat baik untuk Yusuf, rencana pengen masukin ke pesantren. Kebetulan ada relasi di daerah Garut yang membuka pesantren untuk kalangan kaum marginal, dan mudah-mudahan Yusuf pun beritikad untuk mau masuk ke pesantren. Kita akan coba untuk memasukkan Yusuf ke pesantren, karena secara basic dari mulai hafalan udah hafal surat pendek, terus mengaji pun udah ya, meskipun tidak ada yang mengajarkan tapi bisa mengaji. Insya Allah kali pun ketika saya dari Garut mau ke Bandung pun
dia sedang mengaji di pinggir jalan sambil bawa barang Iya, rongsok. Nah, sedikit aja lah lantunkan surat Al-Fatihah untuk para penonton yang pengen mendengarkan ngajinya Yusuf, seorang rongsokan tapi selalu menyempatkan diri untuk mengaji dan beribadah. Nah, yang paling menarik ini nih, saya bawakan ininya berkasnya. Berkas apa ya, barang-barang Al-Quran. Nah, berkas ya barang-barangnya. ini yang selalu dibawa sama Yusuf ketika apa namanya istirahat dari barang-barang bekas di jalanan. Nah, ini ada Al-Quran, ini yang selalu dibawa sama Yusuf kalau sedang capek atau istirahat, bahkan tadi kalau lapar nggak ada nasi, dia selalu menyempatkan untuk mengaji. Ini luar biasa. Terus di sini juga ada sejadah ibadah, Iya, sarung. Ayo maaf bau itu sejadahnya. ada sarung juga. Intinya dia selalu mempersiapkan apa namanya perlengkapan menghadap kepada Allah. Dari mulai sejadah, sarung, pakaian bersih, dan mushaf Al-Quran. Ini yang menjadi apa namanya daya tarik saya pengen ngobrol langsung sama Yusuf sampai sama-sama dibawa ke Bandung, karena mudah-mudahan ini bisa menginspirasi generasi muda milenial yang sudah terkontaminasi oleh gaya hidup yang berlebihan di usia yang belasan tahun. Boleh dilantunkan dulu surat Al-Fatihah aja lah, supaya teman-teman pengen tahu. Nggak apa-apa, gak usah malu makhraj huruf benar atau tidak, yang penting punya itikat mau belajar aja. Pasti lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, lantunan ayat Al-Quran dari Yusuf, seorang anak pencari barang bekas rongsokan. Dari segi bacaan mungkin masih banyak makhraj huruf yang tepat, tapi secara nada dia udah bagus. Tinggal nanti kita akan belajar bareng ya, karena memang tidak ada yang mengajarkan. Uyuhan lah di bahasa Sunda, bisa ngaji oge gitu ya. Apa tuh uyuhan? Iya. Macam anak jalanan bisa ngaji ya sudah bersyukur alhamdulillah gitu. Daripada anak-anak yang udah sekarang masih apa namanya fokus dengan permainan, terus bucin gitu ya, itu barisa gitu. Iya. Era gitu ya, kayak Yusuf meskipun aktivitas setiap harinya ngambilin barang bekas rongsok untuk dijual, tapi dia tetap mau belajar untuk bisa mengaji. Dan yang paling terharunya itu ketika di aktivitas itu selalu menyempatkan untuk mengaji dan ibadah. Nah, ini perlu dicontoh untuk generasi muda supaya tidak terlalu fokus terhadap gaya hidup. Dan
harus fokus kepada hidupnya, bukan kepada gayanya. Iya pastilah. Hidup itu loh yang akan menentukan akhir dari kematian kita. Iya pasti. Kalau gaya nggak akan menentukan Pasti. mati. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana ya. Amin. Mudah-mudahan juga saya doakan untuk Yusuf tetap semangat, terus istiqomah, jangan sampai aktivitas membaca Al-Quran dan ibadahnya juga dilewatkan ya. Siap. Terus aja, jangan malu meskipun sebagai seorang anak yang mengutin sampah atau barang bekas ya. Iya. Tapi itu suatu hal yang mulia karena tidak ada unsur riba ya. Iya, Halal itu. hasil dari kerja keras seorang Yusuf. Oke, teman-teman brother dan sister Villa, mudah-mudahan obrolan singkat ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan yang pernah kita perbuat. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa selalu membantu orang-orang yang sedang lagi susah, karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi harus saling tolong menolong. Iya pasti. Oke, terima kasih ya Yusuf. Iya. Sama-sama. Kita selalu terus dipertemukan, bisa belajar ngaji bareng. Sama. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya dan Yusuf pun praktekkan untuk mau masuk pesantren, insya Allah nanti saya akan komunikasi dengan teman saya di daerah Garut untuk memasukkan Yusuf ke sebuah pesantren, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Mudah-mudahan Yusuf pun bertekad untuk mau masuk ke pesantren. Insya Allah. Oke, itu saja obrolan bersama Yusuf, seorang anak yang tidak lepas dari Al-Quran di setiap aktivitas merongsoknya. Apa yang merongsok, bahasa apa merongsok? Nah, kita mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki paham dan rezeki kesehatan. Amin ya Allah, amin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.